Shalom JC, kembali lagi di ibadah online Junior Church GPI Musi Palemindah, Palembang. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman kabarnya sehat dan tetap dalam perlindungannya Tuhan. Langsung saja pada pengumuman kita pada minggu ini. Yang pertama, buat teman-teman yang rindu dalam masuk hadirat Tuhan, teman-teman bisa mengikuti menara doa gereja kita yang dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat melalui channel YouTube GPI MPI. Dan buat teman-teman yang rindu untuk sama-sama menyembah dan sharing satu dengan yang lainnya dengan mentor-mentor, teman-teman bisa mengikuti Nights of Prayer JC yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Caranya, teman-teman bisa menghubungi mentor masing-masing atau melalui direct message Instagram @jcwongkito. Buat teman-teman yang memiliki pokok doa dan rindu untuk didoakan, teman-teman bisa mengirimkan pokok doa tersebut di akun Instagram @jcwongkito dan @stevigracia. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa mengirimkan persembahan tersebut melalui rekening gereja kita yang seperti tertera pada layar berikut. Masih dengan tema kita bulan ini yaitu Fruitful Character Part 2, di mana minggu pertama CSTV telah membagikan tentang durian dimulai dari pemberian. Di minggu kedua, CSTV dan mentor-mentor telah membagikan tentang semangka, semangat dalam kebaikan. Dan di minggu ini kita akan membahas tentang jambu, jaga iman dalam kalbu yang akan dibagikan oleh mentor Dewi Christina. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mau sama-sama buka ayat di 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa ada Tuhan sampai hari ini, semua itu karena kemurahan-Mu, semua itu karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang selalu tepat janji ya Bapa di masa-masa sulit sekalipun ya Bapa. Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Kau yang sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awalnya mulanya ibadah ini Bapa, sampai pada nanti selesai ibadah ini ya Tuhan, kami tahu Roh-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami, hadirat-Mu tetap bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami siap untuk ibadah Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. JC, kalian siap memuji Tuhan? Mari semua tepuk tangannya yuk. Woo! Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah bisa segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Katakan hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah bisa segalanya. Kasih-Mu bagiku, keagungan-Mu, kedahsyatan
sungguh tiada taranya. Angkat tanganmu saat ini. Kita mau sama-sama menyembah Raja saat ini. To God, and say, to God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. For the thing He's done, God be the glory. For the thing He's done. Say, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Yes, Lord. We worship you, God. Yes, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. I worship you. Say you
here, land in every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. 'Cause that is who you are. 'Cause that is who you are. That is who you are. That is who. Come on, say that is who you are. 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 Once again, say that is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. You are my God That is who and my Lord. That is who you are. Amen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. Feel it. Just never stop. Never stop. Never stop. Oh, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on to the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. 'Cause that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 'Cause that is who you are.
when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. 'Cause you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never Once stop again, say even when I don't see it, you're working. Even when Even when you're working. I don't feel You never it. stop. You never stop working. 'Cause you're my You God. never stop. You never stop working. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yes, You Lord. never stop working. You Never stop. You never stop working. You are Lord. You are God. never stop working. 'Cause you are my Savior. Benar Tuhan, Kau tetap bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kami tahu Bapa, Kau Allah yang setia Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami ya Bapa. Mari angkat penyembahanmu teman-teman saat ini. Sebab Dia yang layak teman-teman. Sebab Dia yang layak terima segala pujian dan penyembahanmu saat ini. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, we worship you, my Lord, my God. That's who you are, my Savior. 'Cause your name, Lord Jesus, singing out of my Cause that's your name, Jesus, your name above all names. 'Cause your name above everything. We worship you, Lord. Singing out of my we worship you, my God. We worship you. 'Cause you are worthy, Lord. You are worthy, God. We worship you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are my Lord, my Savior, Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, my God, above everything, above everything, 'cause you are. As you are. Mari angkat tanganmu saat ini. Kita mau sama-sama menyembah satu nama di atas segala nama. Kita mau sama-sama menyembah Raja di atas segala raja, teman-teman. Berikan persembahanmu yang terbaik saat ini. Kalian yang katakan, yes Lord, The filter before. the filter before you. Silence the voice of sin and Yes God, the heavens are roaring. heavens are roaring. Praise of your glory. Praise of your glory. You You are are raised raised. to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory.
is the kingdom, yours is the glory, yours is the name, yours is the name above all name. You have no rival, you have no equal. Now and forever, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Say what a beautiful name, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name, Nothing compares to this. yes Lord, what a beautiful name it is, the name. Say what a beautiful name, what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King and my Lord. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name. One more time. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau yang layak Bapa, terima segala pujian, hormat, penyembahan kami Tuhan. Biarlah Kau yang selalu dimuliakan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja diulu-ulukan Tuhan dari setiap mulut Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berada bersama kami ya Roh Kudus. Biar kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Biar kami boleh mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Agar dapat kami lakukan Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap mendengar. Dalam nama-Mu. Amin. Halo teman-teman GC. Nah, hari ini aku bakal share firman Tuhan mengenai tema kita bulan ini, yaitu fruitful character. Nah, khususnya di minggu ini kita akan bahas tentang namanya jambu, yaitu jaga iman di dalam kalbu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jambu, kita akan bahas sedikit tentang namanya fruitful character. Jadi fruitful character itu adalah buah-buah roh yang menggambarkan atau mewakili sifat dan karakter kita. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu akan terpancar keluar melalui sifat dan karakter kita. Nah, aku kasih contoh kayak sebuah pohon. Pohon itu akan dikenal dari yang namanya buahnya. Jadi misalnya nih, pohon apel pasti akan menghasilkan buah apel juga. Gak mungkin kan pohon apel terus menghasilkan buahnya buah jeruk. Nah, itu ayatnya ada di Lukas 6 ayat 44 yang isinya adalah, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, jadi kalau misal kita ingin punya karakter yang baik atau punya sifat yang baik, maka kita harus menanamkan buah-buah roh itu di dalam diri kita. Nah, langsung aja next kita masuk ke tema kita bulan ini, yaitu tentang jambu, jaga iman di dalam kalbu. Nah, kita akan bahas buah roh yang ketujuh, yaitu tentang kesetiaan ataupun setia. Nah, setia itu berasal dari kata faithfulness, atau kalau kita ambil kata dasarnya itu adalah faith, yang artinya iman. Nah, ketika kita ingin jadi setia, maka kita harus punya iman atau percaya. Nah, kalau misalnya kita mau orang lain setia sama kita juga, maka kita harus percaya bahwa orang itu juga setia sama kita. Nah, aku kasih contoh seperti ini. Dulu kecil pasti kita sering kan jalan-jalan sama keluarga atau sama papa mama. Nah, ketika kita jalan, pernah nggak sih kalian tersesat? Pasti pernah dong. Nah, waktu kita tersesat, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan pasti cemas, takut, terus bingung gitu kan mau nyari kemana. Nah,
waktu dalam keadaan seperti itu, tapi kita pasti mikir gini, nggak mungkin papa mama kita ninggalin kita kan, pasti masih ada di sekitaran kita. Nah, waktu ketika kita cari, terus kita ketemu sama mereka, apa yang kita rasakan? Kita akan ngerasa lega, terus kita akan ngerasa, oh aman lagi nih sudah ketemu sama papa mama. Nah, itu sama kerjanya kayak iman. Iman itu yang akan menguatkan kita, mengarahkan kita, dan juga iman yang bakal membimbing kita ke jalan yang benar untuk kembali ke jalan kita. Nah, aku punya ilustrasi seperti ini juga. Ini untuk memperjelas kita tentang yang namanya iman ya guys. Nah, kalian pasti tahu kan ini apa? Iya kan? Nah, ini namanya adalah labirin. Kalau misalnya kalian pernah main ini, pasti cara kerja main labirin itu adalah kita harus bisa dari garis start itu sampai ke garis finish, menemukan jalan yang benar. Nah, labirin ini sama kayak kehidupan kita. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, di dalam labirin ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misalnya kita dihadapkan pada pilihan jalan mau ke kanan atau ke kiri ataupun lurus. Nah, terus alasan yang kedua, mungkin kadang-kala kita juga mengalami yang namanya jalan buntu. Atau ketika kita mengalami yang namanya masalah, merasa bahwa masalah kita terlalu banyak, atau kita merasa kayak nggak ada jalan keluar di dalam masalah kita. Nah, kadang-kadang kita merasa stuck di dalam masalah itu. Terus alasan yang ketiga, ketika kita jalan dari garis start ke garis finish, kita perlu yang namanya proses. Prosesnya adalah ketika kita harus melalui jalan-jalan untuk sampai ke garis finish ini. Nah, cara kerja iman itu ia yang akan menguatkan, ia akan mengarahkan kita untuk kita bisa memilih jalan yang benar guys. Nah, ketika kita jalan dari garis start ini, iman yang akan terus membimbing kita untuk bisa memilih jalan yang bagus dan jalan yang benar. Nah, iman juga yang akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Ketika kita berada di jalan buntu, iman yang akan menyuruh kita untuk kembali ke jalan yang benar dan mencari jalan-jalan lain yang bisa sampai ke garis finish ini. Nah, terus yang ketiga, iman yang bakal menguatkan kita. Menguatkan maksudnya gimana? Ketika kita jalan dari garis start ke garis finish, itu pasti banyak banget proses yang akan kita alami. Banyak banget jalan yang akan kita lalui. Nah, kalau kita nggak punya iman, kita pasti bakal nggak bisa sampai ke garis finish. Atau mungkin kita hanya bisa sampai setengah jalan. Dan kita nggak akan bisa menemukan jalan yang benar. Nah, jadi itu adalah fungsi iman. Jadi ibarat kata, iman itu adalah yang akan menguatkan kita, membimbing kita, dan memberikan jalan yang benar untuk kita. Nah, terus mungkin yang jadi pertanyaan ke kita nih, setia dalam hal apa sih? Setia dalam hal yang ada 2. Yang pertama, setia dalam hal menanti-nantikan Tuhan, dan yang kedua itu setia dalam berjaga-jaga. Ayatnya ada di Lukas 12 ayat 36 sampai 37 yang isinya adalah, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Nah, ketika kita setia, maka setia itu nggak hanya sekedar kita percaya sama orang itu atau kita punya iman sama orang itu, tapi kita juga harus setia menantikan Tuhan dan juga berjaga-jaga. Nah, aku bakal kasih 3 poin penting hari ini untuk kenapa kita harus jadi setia. Alasan yang pertama yaitu supaya kita beroleh keselamatan dan perlindungan. Nah, itu ayatnya ada di Lukas 21 ayat 36 yang isinya adalah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan datang itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, jadi iman itu yang akan menguatkan kita. Jadi ketika kita setia, kita akan mendapat yang namanya perlindungan, dan kita akan merasa yang namanya aman. Nah, terus alasan yang kedua, kenapa kita harus setia? Supaya kita diberi yang namanya kepercayaan. Itu ayatnya ada di Lukas 16 ayat 10 yang isinya adalah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ketika dalam perkara yang kecil aja kita udah nggak setia, bagaimana kita mau melakukan hal perkara yang besar? Nah,
orang akan mengukur kita dari perkara yang kecil dulu. Ketika kita sudah bisa menerima tanggung jawab dari perkara yang kecil, maka kita akan dikasih yang namanya perkara yang besar. Nah, aku kasih contoh kayak misalnya di dunia kerja. Di dunia kerja kita pasti tahu kan istilah yang namanya naik jabatan. Nah, itu sama kayak ketika kita setia. Perusahaan akan melihat karyawannya yang setia atau yang memiliki kinerja yang baik. Nah, ketika dari hal yang kecil aja karyawan sudah bisa setia atau sudah bisa bertanggung jawab dari hal yang kecil, maka perusahaan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar lagi dan dia akan menaikkan jabatan dari karyawan tersebut. Nah, terus apa keuntungannya dari naik jabatan? Misalnya nih, yang didapat dari naik jabatan itu misalnya yang pertama, tanggung jawab yang dikasih akan lebih besar. Terus kedua, orang akan lebih menghormati orang tersebut. Terus yang ketiga, mungkin gajinya akan lebih besar. Nah, ketika dari hal kecil itulah kita bisa menjadi orang yang lebih besar. Karena dari hal setia kita akan terus naik dan nggak pernah turun. Nah, terus alasan yang ketiga, kenapa kita harus setia? Karena Tuhan itu sendiri adalah setia. Ketika Tuhan setia, Tuhan juga pengen kalau kita tuh setia sama Tuhan. Jadi harus dua arah. Gak enak kan kalau hubungan cuma satu arah aja yang setia tapi satunya enggak gitu kan. Nah, Tuhan juga sama. Tuhan juga pengen kita setia sama Tuhan dan Tuhan juga setia sama kita. Terus mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih buktinya Tuhan setia sama kita? Buktinya ada di Mazmur 145 ayat 17 yang menyatakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, jadi kita nggak hanya sekedar percaya sama Tuhan, tapi kita juga harus setia sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu adalah setia. Nah, tapi yang jadi masalahnya, nggak setiap orang itu bisa setia, guys. Nah, kenapa? Karena setia itu adalah pilihan kita sendiri. Banyak orang yang dipilih, tapi sedikit orang yang setia. Nah, ayatnya ada di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Nah, kalau misalnya minggu lalu kita udah dibahas sama mentor-mentor kita tentang yang namanya kebaikan. Mungkin dari kita bisa banyak banget kita menemukan orang-orang yang baik, tetapi orang yang setia itu nggak banyak, teman-teman. Karena apa? Karena untuk jadi setia itu nggak mudah dan butuh yang namanya proses. Untuk jadi setia kita akan butuh waktu yang panjang dan nggak bisa diukur dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena proses dari kesetiaan itu sangat panjang. Hanya waktu yang bisa menentukan orang itu setia atau enggak. Nah, mungkin pertanyaannya kayak gini, bagaimana sih untuk kita bisa setia? Jawabannya adalah kita perlu hubungan yang teruji oleh waktu. Jadi misalnya nih, tahan banting, tahan uji, terus mungkin harus ada pengorbanan yang kita kasih untuk kita bisa setia. Nah, emang ikut Tuhan itu nggak mudah, apalagi untuk setia, gitu kan? Akan banyak proses yang kita alami, tapi itulah proses atau ujian dari sebuah kesetiaan. Waktu yang bakal menguji kita apakah kita bakal setia sama Tuhan atau enggak. Nah, aku kasih contoh sederhana seperti masa-masa kita yang sekarang ini. Misalnya nih, sekarang kita kan lagi pada ngalamin namanya musibah kan. Misalnya dalam masa pandemi ini. Nah, mungkin kesetiaan kalian akan diuji pada masa-masa ini. Misalnya nih, contoh, setiap minggu kita kan ada ibadah online nih. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalian setia nggak bangun hubungan sama Tuhan? Masih nggak ibadah online atau masih nggak ibadah di rumah saat teduh, baca Alkitab, doa? Atau kalian milih alasan-alasan lain, misalnya nih, nggak bisa ibadah online karena apa? Karena habis kuota misalnya. Padahal nonton drakor bisa gitu kan. Nah, setia itu harus butuh yang namanya pengorbanan dan proses. Nah, untuk jadi setia itu nggak mudah, tapi itu pilihan kita. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau setia, maka orang lain, maka kita juga, Tuhan akan setia sama kita akan setia sama Tuhan. Nah, sekian dulu sharing firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua tetap bisa jaga iman kita dan tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Nah, kita akan tutup di dalam doa. Mari siapkan hati. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh dengerin isi hatimu Tuhan hari ini ya Bapak. Biar Tuhan Kau yang bantu kami untuk kami boleh jaga iman kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap setia sampai akhir terhadap Engkau ya Bapak.
berdoa. Biarlah Tuhan Kau yang berkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan satu persatu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang jagai kami, Kau yang lindungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa ini ya Bapa, biarlah terus ada perlindungan-Mu di dalam kami ya Tuhan. Biar kami boleh terus ngerasain kasih-Mu ya Bapa, yang nggak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, kalian sudah mendengarkan kan khotbah mengenai kesetiaan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan atau menggambarkan apa itu kesetiaan. Nah, pada awalnya saya akan membacakan ayat pada Mika 6 ayat 8, yaitu hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, di sini saya mempunyai kapal yang saya anggap adalah kehidupan kita, dan saya mempunyai 2 buah bola yang ini dianggap adalah seperti kesetiaan. Kesetiaan ini memiliki bentuk yang sama atau bobot yang sama, berarti kedua kesetiaan ini memiliki takarannya yang sama. Contohnya seperti ini, setiap orang memiliki kesetiaan di antara setiap sisi. Maka saat kehidupan kita digoncang oleh arus, sebisa mungkin hidup kita pasti akan seimbang karena dua-duanya memiliki bobot yang sama. Tetapi di dalam kehidupan ada namanya ketidaksetiaan terhadap seseorang dengan orang lain, di mana suatu sisi orang lain memiliki kesetiaan yang tulus, tetapi satu sisi yang tidak memiliki kesetiaan yang tulus. Contohnya seperti ini. Ini adalah kesetiaan yang lebih besar. Maka saya akan taruh di sisi, lihat apa yang akan terjadi. Maka kapal ini tidak akan seimbang. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita diberikan kecerdasan, kita harus memilih. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki kesetiaan yang lebih besar daripada orang lain, dan kesetiaan itu adalah tulus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom G-Shares. Puji Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bisa bersyukur kepada Tuhan Allah kita, karena sampai hari ini kita masih bisa menerima kebaikan Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang baru setiap hari nantinya bisa kita terima sampai hari ini. Dan pada hari ini juga di online service-nya JC akan mengadakan prayer request, di mana prayer request bisa kalian isi sesuai dengan keperluan hati kalian, kerinduan hati kalian, ataupun ada pokok-pokok doa yang Tuhan taruh di dalam hati kalian. Dan mungkin juga kalian sedang mengalami pergumulan, kalian bisa langsung isi di prayer request. Caranya gimana? Mudah banget. Kalian bisa kontak langsung via DM Instagram di akunnya JC di @jcwongkito, ataupun akun Instagramnya @stevigracia di @stevigracia. Saya percaya dan yakin bahwa kita bisa melewati semua masa sulit seperti ini jika kita terus mau berserah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JC hari ini. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhir boleh jadi berkat untuk kita semua dimanapun berada. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu makin hari, makin naik di dalam Tuhan, makin berbuah bahkan di masa sulit sekalipun. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.